warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita hari ini bersama dengan Ustadz Lutfan Kibar Alam, insyaallah. Atas izin Allah kita bisa bertemu di Bogor. Nah, ini Ustaz, apa nih pesan Ustaz untuk para pejuang Al-Quran? Ya, ini pejuang Al-Quran. Allah berfirman di surah Fatir, surah 35 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasna alladziina al-kitaba tsumma awrasna alladziina istafaina min ibadina. Kemudian Allah mewariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang dipilih. Maka orang-orang yang sudah diberikan Al-Quran senantiasa adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, diwariskan Al-Quran kepadanya, merupakan manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun ayat ini berlanjut kepada tiga golongan orang-orang yang telah diwariskan Al-Quran. Yang pertama, zalimul nafs, orang-orang yang bisa menzalimi dirinya sendiri, padahal telah belajar Al-Quran, telah dipilih untuk diwariskan Al-Quran, tapi dia lebih memilih untuk meninggalkan Al-Quran itu. Yang kedua, faminhum muqtasid, di antara mereka ada yang setengah-setengah, ada yang separuh-separuh, kadang semangat, kadang turun mut-mutan, kadang semangat, kadang lemah. Jadi setengah-setengah, muqtasid kata Allah. Ini Allah kasih setengah-setengah juga berkah. Jadi kenapa kok sudah belajar Al-Quran, sudah semangat membersamai Al-Quran, kok masalah makin banyak, hidup seperti ini saja? Ya mungkin karena kita masih setengah-setengah dengan Al-Quran, masih separuh-separuh dalam berkorban, berjuang di jalan Al-Quran. Dan yang ketiga, inilah harapan kita, yakni sabiqun bil khairat, orang yang senantiasa berlomba-lomba menyegerakan kebaikan, yakni semangat terus, tak ada henti-hentinya sampai mau memisahkan bersama Al-Quran. Hari ini kita semangat bersama Al-Quran, setia bersama Al-Quran, maka nanti di alam kubur, di padang mahsyar, sampai kita masuk ke surganya Allah, Al-Quran akan setia menemani kita, menerangi cahaya kubur kita, menerangi jalan Shiratal Mustaqim kita, sampai kita masuk ke surganya Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas pesan-pesannya. Saya Serasel langsung dari Pondok Al-Asqaf Bogor. Semoga kita semuanya dalam keberkahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah rahasia agar kita mendapatkan syafaatnya, dan ini selalu didawamkan oleh umatnya Nabi dan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Di dalam hadis riwayat Tirmizi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan syafaatku itu adalah orang yang paling banyak bersalawat. Bahkan Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Allah dan malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Nah, kita hari ini yang menjadi umat pun harus banyak-banyak berselawat agar kita mendapatkan syafaatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 54. Itu rumusnya. Catat sahabat yang dirahmati Allah. Simak bunyinya yang saya bacakan ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Syekh Rasil Al-Fakir. Hari ini kita coba membahas ada satu doa yang ini sangat luar biasa, dan ini adalah permohonan yang dimana kita akan termasuk golongan-golongan yang sukses dunia dan akhirat. Apa doanya sahabatku? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, golongkanlah kami menjadi ahli zikir, ahli syukur, dan ahli ibadah. Karena ini adalah tiga permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiga-tiganya ini bisa kita dapatkan, maka insya Allah sukseslah kita dunia sampai ke akhirat. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah amalan yang tinggi di sisi Allah, yaitu adalah amalan zikrullah. Karena
mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu amalan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh seorang hamba. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Syekh Rasel Al-Fakir. Hari ini kita coba membahas ayat yang dimana ini pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan yang kita lakukan sebiji zarrah saja, maka Allah akan melihatnya. Dan setiap keburukan yang kita lakukan sebiji zarrah, maka itu akan Allah melihatnya. Artinya apa, sahabat yang dirahmati Allah? Salah satu kebahagiaannya Allah ketika melihat seorang hamba itu ketika dia berbuat dosa lalu dia bertaubat. Karena ini adalah satu di mana Allah selalu mensyukurinya. Ketika kita ingin berbuat baik lalu kemudian jadi kita berbuat baik itu, maka itu adalah hal yang disyukuri oleh Allah. Lalu kemudian ketika ingin kita berbuat dosa lalu tidak jadi karena kita takut kepada Allah, itu juga adalah salah satu hal yang sangat disyukuri oleh Allah. Bahkan jadi pun kita berbuat dosa, nauzubillah, lalu kemudian kita lalu kita kemudian bertaubat, itu juga hal disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah sampaikan di surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.